Media Vietnam tengah sibuk menyoroti timnas Indonesia jelang ASEAN Cup 2024. Bahkan mereka menyebut pelatih Sintayong mempunyai langkah aneh. Ya, media Vietnam Tetau 247 itu menilai bahwa pelatih Sintayong ini mengambil keputusan mengejutkan. Saat tim-tim di Asia Tenggara mulai sibuk mempersiapkan tim nasional mereka untuk menghadapi turnamen ini, timnas Indonesia sampai saat ini belum mengumumkan daftar pemain, apalagi menggelar pemusatan latihan atau TC. Langkah Sintayong ini dinilai aneh karena saat ini Vietnam pun tengah melakoni pemusatan latihan di Korea Selatan. Padahal turnamen juga bakal segera bergulir tetapi PSSI dan Sintayong masih diam. Pelatih asal Korea Selatan tersebut dinilai aneh karena memilih masih merahasiakan wajah-wajah pemain yang dipilihnya. Ini karena baik Sintayong maupun asisten pelatih Nova Arianto pun belum mengumumkan para pemainnya. Bahkan asisten Sintayong masih terlihat memantau langsung pertandingan beberapa klub Liga 1 baru-baru ini. Padahal beberapa nama telah beredar karena terdapat beberapa klub sudah mengumumkan. Akan tetapi PSSI dan juga Sintayong belum juga mengumumkan para pemain jelang laga yang sudah ada di depan mata ini. Sementara itu media Vietnam juga menyoroti Sintayong yang tak memanggil pemain terkuatnya. Menurutnya Sintayong memang telah membawa timnas Indonesia tampil mengejutkan dengan mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun untuk menghadapi ASEAN Cup 2024 ini Sintayong akan memanggil pemain U22. Untuk itu mereka menilai kekuatan timnas Indonesia akan berbeda jauh di Piala AFF ini meski mereka belum mengumumkan daftar pemain secara resmi. Gol pertama Marcelino Ferdinand ke gawang Arab Saudi masuk dalam nominasi gol terbaik matchday kelima dan juga ke-6 pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan November. Marcelino masuk nominasi 10 gol terbaik di matchday kelima dan juga ke-6 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Ia akan bersaing dengan sejumlah nama tenar yang lain. Pemain-pemain lain yang masuk nominasi gol terbaik matchday 5 dan juga ke-6 diantaranya adalah Son Heung-min, Takumi Minamino, Abasbek Faizulaev, Lucas Mendes, dan juga Fabio Lima. Proses pemilihan akan dilakukan lewat voting di situs AFC. Para penggemar sepak bola bisa ikut meramaikan pemilihan tersebut di situs resmi AFC. Di laman tersebut, penggemar sepak bola juga bisa melihat cuplikan gol dari 10 nominasi yang ada. Marcelino Ferdinand mencetak 2 gol dalam laga lawan Arab Saudi dan juga mengantar timnas Indonesia menang 2-0. Kemenangan itu membuka peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Hasil Brisbane Roar vs Adelaide United di Liga Australia 2024-25. Brisbane Roar yang diperkuat bintang timnas Indonesia Rafael Strijk harus mendapatkan kekalahan dengan skor tipis 2-3. Pertemuan kedua tim tersaji di Stadion Allianz Sydney Sabtu 23 November 2024 siang waktu Indonesia Barat. Pada laga tersebut Rafael Strijk baru dimainkan di babak kedua, menggantikan Thomas Weddingham di menit ke-69 ketika Brisbane Roar sedang tertinggal 2-3 dari Adelaide United. Ruben Zatzkovic memainkan Strijk di menit ke-69 dengan harapan striker timnas Indonesia itu bisa memberikan perubahan. Akan tetapi Rafael Strijk juga tampak cukup kesulitan menembus pertahanan dari Adelaide United. Sayangnya masuknya Rafael Strijk di pertengahan babak kedua belum bisa membawa Brisbane Roar meraih poin. Tim yang berjuluk The Roar itu menelan kekalahan dari Adelaide United dengan skor tipis 2-3. Ya, sekedar diketahui ini menjadi penampilan keempat Rafael Strijk bersama Brisbane Roar. Sejauh ini striker timnas Indonesia itu sudah mengemas 1 gol, tepatnya ketika menghadapi Sydney FC. Di samping itu kekalahan ini masih membuat Brisbane masih terdampar di dasar klasemen Liga Australia 2024-25 dengan 0 poin. Selanjutnya Rafael Strijk dan juga kolega akan menantang Machator FC di Campbelltown Sports Stadium pada Sabtu 30 November 2024. Media Italia Tutto Mersatoweb menyoroti kiprah timnas Indonesia di era Erick Thohir jadi ketua PSSI. Dalam tulisan yang mereka unggah, Tutto Mersatoweb menuliskan asal-usul di balik kemampuan timnas Indonesia bisa melakukan naturalisasi terhadap sejumlah pemain yang lahir dan juga tumbuh di Belanda. Situs tersebut menceritakan hubungan Indonesia dengan Belanda di masa lalu yang kemudian mengantar pada banyaknya pemain berdarah Indonesia yang lahir dan juga tumbuh di Belanda. Selain itu, Tutto Mersatoweb menyoroti sosok Erick Thohir yang jadi ketua umum PSSI saat program naturalisasi makin gencar dilakukan. Di era Erick Thohir, sejumlah pemain yang tampil di level elit seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, J.H.S, Calvin Verdong, Misselkers, hingga Kevin Dix bersedia membela timnas Indonesia. Media tersebut juga menuliskan komentar Erick Thohir terkait visinya membangun timnas Indonesia.
Walaupun gencar melakukan naturalisasi, Erick Thohir juga menyatakan tidak akan melupakan pembinaan usia muda. Kami bertujuan menarik talenta-talenta Indonesia di luar negeri, sekaligus memastikan bahwa pembinaan talenta di dalam negeri lewat program pelatihan yang bagus sehingga bisa menjadi landasan masa depan bagi tim nasional kami, ucap Erick Thohir. Erick Thohir juga memahami perbedaan pendapat alias pro kontra soal program naturalisasi. Namun dalam sudut pandang Erick Thohir, timnas Indonesia meski mengalami peningkatan kualitas dan salah satunya adalah dengan menarik pemain-pemain berdarah Indonesia. Bintang timnas Indonesia Tom Haye mengaku ikut merasa bertanggung jawab saat Erick Thohir mengancam ingin mundur dari posisi ketua PSSI. Setelah kalah dari Jepang dengan skor telak 0-4, Erick Thohir masuk ke ruang ganti. Erick Thohir mengingatkan visi dan juga komitmen yang sudah dibangun. Erick Thohir lalu menyatakan dirinya siap mundur bila memang pemain tak lagi menaruh kepercayaan pada dirinya. Berkaitan dengan momen tersebut, Tom Haye mengaku menghormati sikap Erick Thohir. Tom Haye senang dengan orang yang terbuka dan juga siap mengambil alih tanggung jawab. Tak sampai di situ, Tom Haye juga merasa ikut bertanggung jawab atas munculnya momen tidak mengenakan tersebut. Bukan hanya dirinya, Tom Haye juga menyebut para pemain lain juga merasakan hal yang serupa. Saya menghormati orang yang begitu terbuka dan siap pasang badan seperti itu, ungkap Tom Haye. Saya dan pemain lain juga merasa bertanggung jawab. Saya merasa terhormat untuk mewakili negeri. Saya sangat bangga kapanpun saya memakai kostum itu, ujar Tom Haye dalam YouTube miliknya, The Haye Way. Gelandang timnas Indonesia Tom Haye mengaku sulit untuk mendengarkan teriakan rekan-rekannya di lapangan saat bertanding di depan puluhan ribu supporter Garuda, yakni ketika melawan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Ya, timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi dalam pertandingan lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion GBK yang disaksikan 55.970 orang pada 19 November yang lalu. 2 gol timnas Indonesia dicetak oleh Marcelino Ferdinand. Tom Haye menjadi tokoh sentral di sektor tengah permainan timnas Indonesia. Haye mengaku hanya fokus bermain maksimal dalam laga ini. Haye mengungkapkan, sulit untuk berkomunikasi dengan sesama pemain Indonesia karena teriakan luar biasa dari supporter Garuda di GBK. Sebenarnya itu sulit karena sebelum kami mencetak gol pertama lawan Arab Saudi, saya kehilangan bola. Tapi ketika bola saya dicuri, saya berusaha mengambilnya lagi dan berhasil saya lakukan. Lalu terjadilah gol pertama itu, ucap Tom Haye. Setelah gol itu, Jay dan Rido berteriak kepada saya bahwa tadi ada pemain lawan datang. Tapi saya bilang ke mereka, saya tidak dengar teriakan itu. Sumpah, itu sangat sulit melakukannya di Stadion GBK. Saya tidak dengar apapun dari mereka padahal mereka sudah berteriak. Situasinya sangat berisik, kata Haye menambahkan. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.